Pemirsa, Anda menyaksikan Newsline. 6 hari jelang Ramadan, 6 hari jelang Idul Fitri, pemirsa. Pusat grosir Tanah Abang Jakarta Pusat semakin padat. Salah satu yang dicari masyarakat adalah perlengkapan sholat, yaitu mukena. Lonjakan kasus campak tahun 2026 menunjukkan penyebaran di 12 provinsi. Pemerintah terus mempercepat vaksinasi campak untuk mengantisipasi penularan jelang Lebaran. Pemirsa, sosok remaja berbakat dan memiliki banyak prestasi, namun tetap punya komitmen untuk menghafal Al-Quran. Anissa Kalia Putri Aziza, siswi kelas 8 madrasah di Jakarta, membuktikan kemampuannya bahwa meski punya segudang aktivitas pantang untuk meninggalkan hafalan Al-Quran. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali program Newsline dapat kembali menyapa Anda di akhir pekan. Kali ini bersama saya, Gemma Tanjung. Dan bersama saya, Glorinata. Pemirsa, kami akan hadirkan ulasan utama dan berita terkini sepanjang hari. Bersama saya, Glorinata. Newsline kami awali dengan sejumlah informasi dalam Spotlight berikut ini. Oke pemirsa, kita akan ke spotlight yang pertama. Ini terkait dengan kasus kekerasan oleh orang tak dikenal atau OTK kembali terjadi. Jadi Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang untuk Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, diduga disiram air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Dan kasus ini saat ini tengah diselidiki oleh kepolisian. Sedikitnya ada 2 saksi telah diperiksa. Pemirsa, inilah detik-detik dugaan penyiraman air keras yang dialami Andri Yunus di Jembatan Jalan Talang di Senen, Jakarta Pusat saat ia akan pulang ke rumah usai mengikuti kegiatan di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta. Korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba langsung menjerit histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Diduga korban merasakan panas terbakar akibat disiram air keras oleh 2 pria tak dikenal yang berboncengan dengan sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami luka bakar hingga 24%. Sementara itu, Kepala Divisi Bidang Humas Mabes Polri, Irjen Pol Joni Edison Isir, menyatakan pihaknya telah melakukan olah TKP serta memeriksa 2 orang saksi terkait peristiwa ini. Polri juga memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan bagian daripada penegakan hukum dilakukan secara berbasis ilmiah. Pendalaman terhadap para saksi sedang dilakukan. Khusus untuk saksi korban, pimpinan Polri dan Polri menyampaikan turut prihatin dan kita mendoakan semoga saksi korban atas nama AY bisa mendapat perawatan dan pulih. Nah, sementara itu pemirsa, Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat setelah Andri Yunus usai melakukan perekam siniar atau podcast di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBHI.
Acara taping selesai pada sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Namun, di perjalanan pulang, Andri Yunus mengalami tindakan penyiraman air keras. Dan pasca kejadian, Andri Yunus juga segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secara medis. Ia mengalami luka bakar sebanyak 24% di area tangan kanan dan kiri, muka, dada, hingga bagian mata. Kita beralih ke spotlight kedua. Pemirsa, peneliti dan penulis Rismon Sianipar membawa pulang parsel berukuran cukup besar usai dirinya bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Jumat kemarin. Rismon tampak sumringah menerima parsel dari Wapres Gibran dan ia memperlihatkannya kepada awak media. Parsel tersebut berisi berbagai makanan ringan dan perlengkapan rumah tangga. Parsel berukuran besar itu juga harus dibawa bersama dengan pengacaranya, Jahmada Girsang. Rismon juga menyatakan tak menyangka akan menerima parsel dari Wapres Gibran. Jadi kayak parpol gitu. Ya, gimana Bang? Komentarnya Bang? Wah, Bang. Nggak terduga saya. Ya. Senang nggak Bang? Oleh karena itu, ya ayolah. Ya, ada yang salah, katakan salah. Benar, benar. Tapi kalau katakan salah tetapi ada menemukan fakta baru, katakan sebenarnya. Ya, kedewasaan Indonesia. Jadi pemirsa, usai menemui Presiden RI ke-7 Joko Widodo di kediaman pribadinya di Solo, Rismon Sianipar yang sebelumnya menyoroti isu ijazah palsu bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan tersebut digelar di Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Kedatangan Rismon Sianipar disambut langsung oleh Wapres Gibran dengan rangkulan serta pemberian parsel menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan Rismon Sianipar juga menyebut pertemuan dengan Wapres Gibran menjadi bukti iklim demokrasi di keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya hal ini terlihat dari sikap terbuka meski ia sempat menyampaikan kritik melalui bukunya berjudul Jokowi's White Paper and Gibran's Black Paper. Rismon juga menyatakan sebagai peneliti ia memiliki kewajiban menyampaikan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurutnya hasil penelitian terbaru itu menunjukkan ijazah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka dapat dipastikan keasliannya. Dan pemirsa, berkaitan dengan Lebaran, tapi bukan soal bingkisan atau parsel, namun ini soal kewaspadaan, yaitu terdapat lonjakan kasus campak 2026 yang menunjukkan penyebaran di 12 provinsi. Jadi pemirsa, kalau kita mengutip data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, hingga pekan ke-7 tahun 2026 tercatat ada 8.224 kasus suspek dan 572 kasus terkonfirmasi, serta sudah ada 4 kematian. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyebutkan pemerintah terus mempercepat vaksinasi campak guna mengantisipasi penularan jelang Lebaran. Menkes meminta masyarakat untuk segera melengkapi imunisasi campak bagi putra-putri mereka karena imunisasi menjadi langkah paling efektif untuk melindungi anak dari penyakit campak. Menurut Menkes, dalam sepekan terakhir penetrasi imunisasi campak khususnya di 50 kabupaten kota yang ditargetkan Kemenkes berjalan cukup baik. Cakupan imunisasi minimal 95% diperlukan untuk membentuk kekebalan kelompok dan mencegah penyebaran campak di masyarakat. Jalankannya di 50 kabupaten kota. Nah, hari ini udah jalan 1 minggu. Ya.
Saya ngelihat hasilnya penetrasinya bagus, angka pastinya saya belum dapat, tapi memang kita ngejar ini kalau bisa sebelum Lebaran, karena Lebaran kan bergerak masif orang-orang. Nah kalau anak-anak ini terkena campak atau ada orang tua yang terkena campak kemudian bergerak, itu bisa menularkan yang lain. Itu sebabnya imunisasi ini penting. Jadi target kita kalau bisa ini 2 minggu lagi dipercepat lah untuk anak-anak yang mudik supaya nggak kena campak, imunisasi. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau langsung kesiapan arus mudik Lebaran 2026 melalui pantauan udara. Menggunakan helikopter dinas, Wakapolri memantau titik krusial mulai dari jalan tol Jakarta Cikampek hingga gerbang tol Kali Kangkung. Dari ketinggian, arus lalu lintas di jalur utama Trans Jawa terpantau masih bergerak lancar tanpa hambatan berarti. Meskipun volume kendaraan mulai meningkat pada gelombang pertama puncak mudik ini, namun skema rekayasa lalu lintas belum diberlakukan karena rasio kepadatan masih terkendali. Pihak kepolisian juga menyiagakan helikopter ambulans untuk evakuasi medis darurat di sepanjang jalur mudik. Pemanfaatan drone patrol presisi juga turut dioptimalkan untuk mendeteksi dini titik kemacetan secara real time dari udara. Polri mengimbau pemudik untuk tetap menjaga stamina dan memanfaatkan rest area jika mulai merasa lelah. Dari pantauan udara hari ini dari Jakarta sampai dengan tadi KM 29 ini relatif sangat lancar ya, meskipun mungkin sudah ada peningkatan untuk arus lalu lintas. Kemudian nanti akan kita pantau lagi menuju KM 57. Ya, kita akan melihat bagaimana kondisi di ruas tol Cikampek nanti. Tapi secara umum dari pantauan Command Center Korlantas ini kita bisa memantau 18 Polda dan kita bisa memantau seluruh ruas jalan tol dan juga kita bisa memantau juga area-area pelabuhan dan bandara. Ini sangat lengkap untuk Command Center ini bisa memantau beberapa titik-titik yang betul-betul dibutuhkan dalam rangka untuk mengambil suatu keputusan. Pemirsa, pada hari pertama mudik Lebaran 2026, warga mulai memadati Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Untuk mengetahui situasi terkini di sana, sudah bersama kami jurnalis Metro TV Fania Liu. Selamat sore Fania, seperti apa situasi Terminal Kampung Rambutan pada saat ini? Baik, selamat siang, Glory, Gemma dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Dan menurut pantauan kami, sejak pagi hari tadi, ini untuk Terminal Kampung Rambutan sudah mulai dipadati oleh para penumpang, mengingat hari ini merupakan H-6 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Adapun sejumlah keberangkatan yang telah dijadwalkan pada siang sampai dengan sore hari ini dengan didominasi keberangkatan menuju Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Menurut Kepala Terminal Kampung Rambutan Revil Zulkarnain, ini ada sejumlah destinasi yang menjadi tempat pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Untuk di Jawa Tengah sendiri ini ada di wilayah Cilacap dan juga Wonosobo, sementara untuk di wilayah Jawa Barat ini ada Cianjur dan juga Banjarsari. Untuk jumlah pemudik ataupun jumlah penumpang bis ini diprediksikan pada arus mudik ini sudah mencapai lebih dari 3.000 penumpang. Namun ini diprediksikan akan terus meningkat ya, mengingat puncak arus mudik ini akan tiba pada 17 Maret mendatang. Untuk itu, Pak Kepala dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur ini menyediakan sejumlah posko, beberapa di antaranya adalah posko pelayanan, posko kesehatan hingga posko rem cek. Untuk posko kesehatan sendiri ini disediakan memang karena untuk digunakan oleh para penumpang yang ingin memeriksa kesehatannya sebelum keberangkatan. Bahkan dari antara mereka ini juga dapat melakukan tes urin jika diperlukan. Dan juga untuk posko rem cek sendiri ini memang sengaja disediakan oleh pihak terminal karena untuk memeriksa kendaraan yang akan ditumpak sebelum diberangkatkan atau beroperasi. Untuk harga tiket ini juga beragam.
dibanderol mulai dari Rp100.000 hingga Rp700.000. Ini namun tergantung tiket ataupun jenis kelas yang akan dipilih oleh para penumpang nantinya. Namun tiket juga nih akan bisa dibeli oleh para penumpang langsung di Terminal Kampung Rambutan ataupun bisa dibeli secara online melalui aplikasi yang menyediakan jasa jual beli tiket yang dapat Anda unduh sendiri di telepon seluler Anda masing-masing. Kembali ke studio, Gemma Glory. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Fania Liu melaporkan langsung dari Kampung Rambutan, Jakarta. Pemirsa, menjelang mudik lebaran, bus antar kota antar provinsi atau AKAP masih menjadi moda transportasi yang diminati oleh masyarakat. Di Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan, calon penumpang terlihat memadati area terminal untuk memesan tiket dan bersiap melakukan perjalanan ke kampung halamannya masing-masing. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, berikut ini liputan jurnalis Metro TV Koni Briliana dan juru kamera Wildan Aulia. Namun informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Ya pemirsa, meski berbagai macam transportasi ini tuh sudah tersedia, namun bus masih tetap menjadi favorit bagi warga untuk melakukan mudik. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu calon pemudik. Saya ingin berbincang langsung kepada salah satu pemudik di sini. Halo Kak, dengan Kakak siapa dan dari mana? Dengan Okta, Mbak. Iya. Kak Okta, boleh nggak Kak dijelasin ini Kakak mau mudik kemana dan pakai bus apa? Ke Jawa Tengah pakai Garuda Mas. Oke Kak, boleh nggak sih Kak dijelasin kenapa Kakak pakai bus sebagai transportasi untuk melakukan mudik gitu Kak? Karena kalau naik Garuda Mas itu Mbak, dia turunnya depan rumah, jadi enak langsung. Iya. Kak, berarti kelebihannya nih selain turun dekat rumah apa aja sih Kak? Apa ya Mbak ya, enak aja sih Mbak. Jadi dia kalau misalnya naik pesawat ya, dia kelamaan. Kalau aku dari bandara sih jauh, jadi enaknya pokoknya depan rumah aja sih. Iya. Nah Kak, mau tanya terkait dengan harga tiket gitu segala macam. Ini Kakak berapa sih Kak yang Kakak bayarkan dan menurut Kakak mahal atau enggak Kak buat di arus mudik kali ini? Oh, kalau aku sih kemarin milihnya yang sleeper bus ya Mbak. Emang sengaja mau baru nyoba ini sih, karena anak juga pengen nyoba untuk yang sleeper bus. Itu 600-an sih per orangnya. Ya, kalau menurut saya sih itu bagus ya, karena sudah mungkin kita bisa nyaman di situ. Iya, kalau menurut saya itu enak sih. Ya. Oke, sebelumnya Kakak selain sleeper bus ini udah pernah pakai bus-bus yang lain? Cuman Garuda Mas sih Mbak, yang kebetulan memang itu yang berhenti di depan rumah itu. Ya. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga selamat sampai tujuan dan perjalanan. Oke, baiklah pemirsa, itulah sedikit perbincangan kami dengan salah satu calon penumpang bus antar kota dan juga antar provinsi dari Jakarta, Koni Briliana, Wildan Aulia, Metro TV. Pemirsa, hingga hari Sabtu 14 Maret 2026 pukul 1 dini hari ada kenaikan arus lalu lintas yang meninggalkan Jakarta menuju Trans Jawa sebanyak 14% jika dibandingkan hari biasa. Hal ini disampaikan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dan Direktur Utama Jasa Marga Rifan A. Purwantono. Dengan kenaikan arus hingga 3,5%, kini total sudah 14% kendaraan meninggalkan Jakarta jika dibandingkan dengan prediksi total sekitar 3,5 juta kendaraan. Meski begitu, arus lalu lintas masih tergolong lancar dengan tanpa perlu rekayasa apapun. Hasil pemantauan hari ini kondisi arus masih cukup terkendali. Memang ada peningkatan, namun demikian operasi ketupat ini di samping memantau lalu lintas, kami juga memantau Harkamtipmas. Jadi kami laporkan sampai saat ini Harkamtipmas juga cukup terkendali, tidak ada peristiwa menonjol. Kamsel Lantas ada peningkatan, namun belum signifikan, sehingga Pak Menteri sampai malam ini masih memantau perkembangan baik itu di jalan tol termasuk di jalan arteri. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pejabat negara untuk tidak berlebihan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Presiden meminta tradisi open house digelar secara sederhana.
Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin langsung sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Prabowo menegaskan meski tradisi open house tetap diperbolehkan, namun para pejabat diminta menghindari kesan mewah dan berlebihan. Hal itu bukan tanpa alasan. Presiden menyebut sikap sederhana merupakan bentuk empati nyata kepada masyarakat yang saat ini tengah berjuang menghadapi musibah bencana alam di berbagai wilayah di tanah air. Kepala negara juga mengingatkan agar kegiatan sosial tetap berjalan karena menurutnya perputaran uang saat momen Lebaran sangat penting untuk menjaga roda perekonomian masyarakat tetap bergerak. Di akhir arahannya, Presiden berharap para pejabat negara dapat menjadi teladan dalam kesederhanaan tanpa mengurangi makna silaturahmi di tengah tantangan bangsa saat ini. Kita juga saya kira harus memberi contoh open house atau apa, jangan terlalu mewah-mewahan. Saudara kita di daerah bencana dan juga si suasana ini kita kasih contoh ke rakyat. Tapi juga kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara, ya. Kita kalau tidak ekonomi kita juga nggak jalan nanti, ya. Pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsline, adalah segmen Mencari Hafiz untuk Anda. Pemirsa, Anissa Kalia Putri Aziza, siswi kelas 8 MTSN 41 Al-Azhar telah menghafal 9 juz Al-Quran. Lahir pada 30 Desember 2010, Anissa dikenal sebagai pelajar dengan talenta multitalenta, aktif di kegiatan akademik, seni hingga organisasi sekolah tanpa meninggalkan komitmen menghafal Al-Quran. Perjalanan Anissa menghafal Al-Quran dimulai sejak usia 9 tahun. Awalnya ibunda Anissa memaksa Anissa untuk belajar menghafal Al-Quran. Seiring waktu, orang tuanya menyadari bahwa metode tersebut kurang tepat. Menurutnya, belajar Al-Quran butuh keikhlasan. Sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Anissa Kalia Putri Aziza, siswa kelas 8 MTSN 41 Al-Azhar, telah menghafal 9 juz Al-Quran. Lahir pada 3 Desember 2010, Anissa dikenal sebagai pelajar dengan talenta multitalenta aktif di kegiatan akademik, seni hingga organisasi sekolah tanpa meninggalkan komitmen menghafal Al-Quran. Perjalanan Anissa menghafal Al-Quran dimulai sejak usia 9 tahun. Awalnya, ibunda Anissa memaksa Anissa untuk belajar menghafal Al-Quran. Seiring waktu, orang tuanya menyadari bahwa metode tersebut kurang tepat. Menurutnya, belajar Al-Quran butuh keikhlasan. Orang tua Anissa merubah pola asuh dengan mendekatkan putrinya berinteraksi dengan Al-Quran, mengkaji dan menanamkan logika. Aku menjalani ini karena aku memiliki banyak sekali manfaat karena aku menghafal Al-Quran. Dan bunda selalu menjadi motivasi aku untuk selalu menghafal. Walaupun setiap hari aku ada kegiatan OSIS, membagi waktu aku dengan belajar, kegiatan seni, aku juga selalu menyempatkan untuk selalu murojaah dan menambah hafalan aku sedikit demi sedikit. Tak hanya berprestasi dalam menghafal Al-Quran, Anissa juga mencatat berbagai capaian di ajang kompetisi bergengsi. Dari banyaknya prestasi, ada satu momen yang paling berkesan dan menjadi pelajaran penting tentang proses, kesabaran, dan sebuah keteguhan. Yang paling berkesan itu saat aku mengikuti lomba JMC, karena itu ajang yang lumayan bergengsi dan aku waktu itu alhamdulillah mendapat juara 2. Kedepan, Anissa berharap dapat terus bermanfaat bagi orang lain. Dengan semangat belajar dan hafalan yang terus dijaga, Anissa melangkah mantap menatap masa depan menjadi generasi muda yang berprestasi, berakhlak, dan berlandaskan nilai Al-Quran. Dari Jakarta, Adinda Vinka, Andi Wisworo, Metro TV.
Pemirsa, kita beralih ke Sidoarjo, Jawa Timur. Sosok Ahmad Bahtiar Arnawayafi, remaja menghafal 30 juz Al-Quran, memiliki ketertarikan menjadi seorang pebisnis. Memiliki banyak prestasi yang juga dijadikan bekal untuk mewujudkan keinginannya melanjutkan studi di Stanford University. Ahmad Bahtiar Arnawayafi adalah siswa kelas 12A Madrasah Aliyah Dafi Anggaswangi, Buduran, Sidoarjo. Sejak kelas 3 SMP, ia sudah menuntaskan hafalan 30 juz Al-Quran. Bahtiar memilih menjadi hafiz Quran semata-mata karena Allah, bukan untuk kepentingan duniawi. Kalau untuk niat awal saya itu mungkin agak berbeda dari orang lain. Mungkin kalau yang lain kan ngejar beasiswa, habis itu dapat keuntungan dunia dan sebagainya. Kalau saya niat saya cuma satu sebenarnya, Pak. Cuma untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Karena bagaimanapun juga kitab yang saya hafal ini kan yang menulis Tuhan. Dan dikirim kepada orang yang sudah dipilih Tuhan untuk melakukan penyebaran ajaran yang sudah diberikan oleh Tuhan tersebut. Jika saya niatnya bukan untuk Tuhan, maka apakah pantas begitu? Kitab yang sudah diberikan Tuhan kepada orang yang dipilihnya justru malah dihafal atau dipelajari bukan untuknya. Selain hafiz Quran, Bahtiar pernah meraih medali emas bidang ekonomi dalam ajang Superstar Science Olympiad Man Batam. Bahtiar mampu meraih juara menyingkirkan ratusan peserta lain dari berbagai daerah. Jika kebanyakan remaja seusianya sibuk dengan tren media sosial, Bahtiar dengan disiplin tinggi menghafal 1 juz setiap 2 minggu. Saat ini ia justru sibuk menyeimbangkan dua dunia yang jarang bertemu, yaitu ketekunan seorang hafiz Quran dan ambisi ingin menjadi seorang pebisnis global. Bahtiar bertekad bisa mengenyam pendidikan tinggi di Stanford University, California, Amerika Serikat. Untuk mempersiapkan diri, Bahtiar pun sengaja ikut belajar di kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur saat liburan sekolah. Hasilnya, nilai-nilai yang didapatkan Bahtiar ternyata juga yang terbaik. Mungkin kalau untuk gangguan sendiri, ya mengatur waktu, habis itu menahan nafsu saat melihat teman-teman yang lain bermain. Melihat yang lain itu bersukaria, saya justru malah menghafal dan fokus dengan apa yang saya ingin dapatkan. Itu sangat berat. Tapi bagaimanapun juga, kalau misalnya saya gak usahakan untuk menyelesaikan apa yang berat ini, maka sia-sia saja. Saya hanya akan mengikuti kesenangan yang bersifat temporal daripada kesenangan yang bersifat abadi. Meski sudah menyandang hafiz Quran, Bahtiar masih terus belajar menghafal serta murojaah. Ia ingin bisa menyempurnakan hafalannya dan tak melupakan perjuangan ayat demi ayat yang sudah diingatnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Heri Susetyo, Metro TV. Pemirsa, informasi menarik lain dalam program Newsline akan sampaikan oleh rekan saya Glory Nata. Silakan Glory. Baik, terima kasih Gema atas informasi Hafiz. Dan kini pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Jasara Harja Putra turut mendukung kelancaran arus mudik dengan menyediakan pilihan perlindungan asuransi mudik dan liburan bagi masyarakat. JRP berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyediakan layanan transportasi dan informasi bagi para pemudik. Dalam mendukung kelancaran arus mudik, JRP Insurance menawarkan perlindungan asuransi untuk mengantisipasi berbagai resiko perjalanan, baik di jalur darat maupun penyeberangan antar pulau. Tahun ini, titik penyeberangan dan destinasi wisata menjadi fokus prioritas JRP Insurance dalam menyiapkan layanan bagi masyarakat. Mengingat perjalanan mudik seringkali identik dengan kegiatan wisata bersama keluarga. Jadi semua orang kan hari ini memastikan bahwa mudik itu berjalan nyaman dan aman ya kan. Nah, Jasa Raja Putra itu tugasnya sebagai tambahan perlindungan. Ya, jadi salah satu produk Jasa Raja yang concern kita saat ini ya, kita top up dari produk-produk yang dilakukan oleh Jasa Raja. Jadi Jasa Raja itu memberikan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan, dan kita misalnya ada kerjasama misalnya di penyeberangan. Dan di penyeberangan itu sudah memberikan perlindungan terhadap tidak hanya manusianya tetapi juga barang dan kendaraannya.
Dan hari ini juga kita memastikan bahwa sebagian pemudik yang sekarang jumlahnya cukup besar itu, kita berharap sebenarnya pemudik itu juga dapat perlindungan asuransi dari Jasa Raja Putra. Nah, itulah program kita yang menjadi concern kita hari ini. Selain memberikan perlindungan asuransi, JRP Insurance juga bekerja sama dengan ASDP Indonesia Ferry untuk menyediakan layanan shuttle bus bagi pengguna penyeberangan di kawasan Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Langkah ini dilakukan untuk membantu mengatur arus mobilitas pemudik agar tetap lancar dan terorganisir. Jadi kita memang tidak hanya titik kantor ya Pak, tapi kita concern sekarang misalnya di titik-titik penyeberangan. Karena kita harus memastikan bahwa penyeberangan itu harus lancar ya. Kita kerjasama dengan ASDP supaya pemudik itu lebih lancar. Kemudian kalau terjadi risiko apapun di penyeberangan itu sudah dijamin oleh Jasa Raja, baik terhadap manusianya, baik terhadap kendaraannya, baik terhadap barangnya. Dan kita juga concern sekarang di tempat-tempat pariwisata. Kita memastikan bahwa setiap objek wisata itu kalau terjadi risiko di situ, itu sudah dijamin oleh Jasa Raja Putra. Karena memang di tempat wisata itulah sekarang titik keramaian itu. Nah, di titik keramaian itu kita harus ada di situ supaya masyarakat yang di tempat wisata itu sudah dipastikan keterjaminannya. Untuk memperluas layanan, JRP Insurance juga menyiagakan posko-posko khusus di sejumlah destinasi wisata populer dan titik penyeberangan antar pulau. Posko tersebut berfungsi memberikan layanan langsung sekaligus edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan asuransi dalam perjalanan. Tidak hanya Jasa Raja Putra ya, itu harapan tadi di seluruh stakeholder bahwa pemudik ini harus lancar, nyaman, dan aman. Dan bagi Jasa Raja Putra tentu kita berharap sebenarnya, karena tadi kita adalah bagian dari perluasan pertanggungan, kita berharap masyarakat itu memanfaatkan momen ini dengan membeli produk-produk Jasa Raja Putra yang memang sudah banyak kita lihat titiknya, misalnya contohnya di Komdigi dan lain-lain, supaya masyarakat itu terjamin nantinya oleh Jasa Raja Putra. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsline. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan program mudik gratis bagi mitra driver Gojek dan keluarga kembali digelar pada musim mudik Lebaran tahun ini. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan program bertajuk Go Mudik untuk memfasilitasi perjalanan mudik gratis yang aman, nyaman bagi para mitra driver serta keluarga mereka. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dengan menyelenggarakan program mudik gratis bagi mitra driver Gojek dan keluarga melalui program bertajuk Go Mudik. Program ini bertujuan membantu para mitra driver pulang kampung dengan aman dan nyaman sekaligus mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran. Terima kasih juga kepada semua para mitra driver yang tiap hari benar-benar berjuang, ya. Entah hujan lebat atau entah matahari yang sangat-sangat panas. Jadi sebenarnya program mudik gratis ini dimulai dengan sesuatu keinginan bagaimana kita bisa meringankan beban dan hambatan-hambatan untuk mitra driver yang ingin balik mudik kembali ke kampung halaman. Mungkin segitu saja niat kami, dan dari situlah dengan kerjasama dengan kementerian maka kita ada menghadirkan program Go Mudik ini. Terima kasih. Dalam program ini, Goto menyiapkan perjalanan mudik ke sejumlah daerah tujuan di Pulau Jawa dan Sumatera, seperti Kuningan, Semarang, Surabaya, Lampung, dan Palembang. Para mitra driver dan keluarga diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta, serta disediakan pula titik keberangkatan untuk arus balik. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Yudhoyono mengapresiasi kontribusi Goto dalam membantu pemerintah memobilisasi arus penumpang secara lebih terorganisir di masa mudik. Saya mengapresiasi Goto, di sini hadir CEO Goto Group Bapak Hans Patuwo, Pak Bambang Wirawan, dan keluarga besar Goto lainnya yang tentunya hari ini telah menghadirkan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi para mitra driver Gojek yang selama ini telah berjuang untuk bukan hanya mencari nafkah untuk keluarga masing-masing, tapi juga untuk melayani kita semua. Saya rasa semua adalah pengguna setia layanan Gojek atau ojek online. Sehari-hari kita semua menggunakan layanan tersebut. Oleh karenanya patut
di masa yang spesial ini, mudik lebaran, kita juga memberikan yang terbaik. Dan dengan acara atau program Go Mudik atau mudik gratis ini diharapkan bisa mengurangi atau meringankan beban biaya perjalanan atau transportasi ke kampung halaman. Kementerian Perhubungan menyambut baik inisiatif program Gomudik sebab pengelolaan titik keberangkatan dan kedatangan yang terdata dengan baik dinilai mampu mengurangi kepadatan lalu lintas selama musim mudik lebaran. Selain memfasilitasi mitra untuk mudik gratis, Gotoh juga mendistribusikan voucher GoFood untuk para mitra menjelajahi kuliner di kota tujuan. Hal ini juga diharapkan dapat membantu pertumbuhan UMKM setempat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan jelang Lebaran. Bukan hanya tiket transportasi yang ludes terjual, sejumlah hotel khusus kucing di Kota Bandung, Jawa Barat juga kebanjiran pesanan, bahkan sampai kehabisan kamar. Permintaan melonjak karena pemilik Anabul memilih titipkan hewannya agar tetap terawat saat ditinggal mudik Lebaran. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, tradisi pulang kampung tahun ini membawa berkah bagi pengelola jasa penitipan hewan. Salah satunya Hotel Kucing dan Grooming Galactic Paw di Kota Bandung, Jawa Barat. Kamar hotel untuk kucing tipe deluxe dan superior di tempat ini sudah habis dipesan, bahkan sejak sebelum Ramadan. Untuk kamar tipe deluxe dibanderol dengan harga Rp80.000 per hari. Sedangkan untuk tipe superior mencapai Rp120.000 per harinya. Fasilitasnya meliputi pasir kucing, ruangan berpendingin 24 jam, pembersihan kamar rutin, CCTV 24 jam hingga layanan video call bagi pemilik. Hotel kucing ini memiliki kapasitas hingga 30 ekor kucing. Dari tanggal 18 sampai tanggal 25 Maret untuk kapasitasnya kita di sini nerima ada sekitar 30 ekor. Berarti untuk sekarang udah nggak bisa nitip lah ya? Iya, sekarang udah penuh karena biasanya mereka booking dari sebelum puasa. Kalau nitip kebanyakan itu rata-rata sampai tanggal 25 Maret ya. AC 24 jam, CCTV yang on 24 jam, sama kita udah nyediain pasir sih Kak biasanya, sama tempat makan. Jadi tinggal bawa makan. Nah, kita mau mudik sih yang pertama, terus yang kedua juga kita udah saling terpercaya lah di tempat ini soalnya udah banyak sih yang untuk di ratingnya juga bagus. Nah, nitip berapa hari ya? Rencananya sih paling seminggu sih ininya kan. Pemirsa, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI mencatat total pendapatan premi industri asuransi jiwa mencapai Rp181,27 triliun sepanjang 2025. Ketua Dewan Pengurus AAJI Albertus Wiroyo Karsono menyebutkan bahwa angka tersebut turun tipis 1,8% year on year dari Rp184,68 triliun. Ketua Dewan Pengurus AAJI Albertus Wiroyo merincikan berdasarkan produk yakni produk tradisional masih menjadi kontribusi terbesar terhadap total pendapatan premi industri. Albertus menyebut bahwa berdasarkan produknya, pendapatan premi produk tradisional mencapai Rp113,03 triliun pada akhir 2025, naik 2,4% year on year dari sebelumnya Rp110,37 triliun. Sementara itu pendapatan premi unit link atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi pada tahun 2025 mencapai Rp68,24 triliun atau turun 8,2% year on year dari Rp74,31 triliun. Selain itu juga berdasarkan unit usaha, pendapatan premi dari asuransi jiwa konvensional turun 1,2% year on year menjadi Rp160,06 triliun dan premi dari asuransi jiwa syariah turun 6,2% year on year dengan nilai Rp21,19 triliun. Meskipun alokasi
akumulasi premi yang dibayarkan cenderung lebih moderat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu, kita lanjut ke total pendapatan premi berdasarkan unit usaha. Unit usaha konvensional masih mencatatkan proporsi terbesar, yakni sebesar 88,3% terhadap total pendapatan premi, sementara 11,7% berasal dari unit usaha syariah. Total pendapatan premi dari unit usaha konvensional tercatat sebesar 160,08 triliun. Angka ini mengalami penurunan 1,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Total klaim dan manfaat yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi jiwa berjumlah 146,73 triliun. Angka ini mengalami penurunan sekitar 7,8% dibandingkan dengan pembayaran klaim di tahun sebelumnya di tahun 2024. Total pembayaran klaim tersebut diberikan kepada 9,59 juta orang penerima manfaat. Pemirsa, pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program makan bergizi gratis melalui konsep baru yang terintegrasi dengan rumah ibadah. Dalam kunjungan kerjanya, dinas terkait meninjau pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di area masjid di Serang, Banten. Konsep ini dihadirkan untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat lebih merata dengan membangun fasilitas SPPG di halaman masjid. Fasilitas tersebut targetkan melayani kebutuhan gizi peserta didik madrasah, anak yatim, serta balita yang belum terjangkau program makan bergizi gratis. Selain menyalurkan makanan bergizi, program ini juga diharapkan memberikan dampak sosial bagi lingkungan sekitar. Pihak yayasan penyelenggara berencana menyalurkan insentif untuk mendukung operasional masjid, serta memotivasi mitra lain turut memperbaiki sarana pendidikan dan fasilitas sanitasi di lingkungan sekolah. Gagasan yang bagus yang mudah-mudahan memotivasi bagi yang lain bahwa insentif yang nanti akan diterima oleh yayasan itu nanti akan diserahkan kepada pengurus masjid untuk mendukung operasional masjid. Ini bagus ya, sangat bagus. Dan ada insentif karena program MBG memberikan penerima manfaatnya adalah para siswa. Kemudian melihat sekolahnya, gentengnya udah banyak yang bocor gitu ya. Kemudian di sekolah tersebut tidak ada WC sama sekali gitu kan. Nah, sedangkan setiap hari memberi makan ya kepada para peserta didiknya, mudah-mudahan terketuk hati mitra-mitra untuk juga turut memperbaiki. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta menyatakan bahwa pasokan listrik di wilayah Jakarta disebut masih dalam kondisi surplus, sehingga dinilai mampu mendukung kebutuhan listrik masyarakat selama periode Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Dalam agenda media briefing pada Jumat malam, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta menegaskan kesiapan PLN untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk pelaksanaan ibadah selama Ramadan dan Idul Fitri. PLN UID Jakarta Raya menyatakan pasokan listrik di wilayah Jakarta diproyeksikan dalam kondisi aman dan mencukupi. General Manager PLN UID Jakarta Raya Mohandi juga menegaskan PLN UID Jakarta Raya menyiapkan dukungan keandalan kelistrikan di sejumlah fasilitas umum termasuk ratusan masjid di Jakarta. Ada teridentifikasi 590 titik masjid yang nanti PLN support terkait dengan keandalan kelistrikannya. Ya, khusus untuk Istiqlal, ya kami sudah cek sendiri ke sana beberapa hari yang lalu, memastikan bahwa suplai listrik di Masjid Istiqlal yang insya Allah nanti RI1 dan juga para pejabat stakeholder ada di sana itu bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan baik. Pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, musim semi membawa keindahan bunga sakura di Tiongkok. Festival Bunga Sakura 2026 resmi dimulai di Taman Guchun, Shanghai.
Cuaca cerah dan mekarnya bunga lebih awal membuat kawasan taman dipadati para pengunjung yang ingin menikmati pemandangan bunga sakura. Sebagian bunga sakura kini telah mencapai puncak mekarnya, sementara lainnya diperkirakan akan mekar hingga akhir Maret sampai pada Festival Qiming pada 5 April mendatang. Pemirsa, layanan Pos Amerika Serikat berhasil meluncurkan seri perangko terbaru yang menampilkan 5 mobil istimewa. Bagi komunitas lowrider, peluncuran ini menjadi momen bersejarah sekaligus menjadi pengakuan atas ekspresi artistik. Budaya ini berawal dari kebiasaan memodifikasi mobil yang dipakai sehari-hari setelah beberapa dekade komunitas Meksiko, Amerika, dan Chicago mengembangkan kebiasaan tersebut menjadi mahakarya berjalan. Ciri khas dari mobil lowrider terlihat dari cat yang cerah memukau, krom yang berkilauan, interior mewah, dan sistem hidrolik yang memungkinkan mobil bergerak naik turun. Hal ini telah melampaui stereotip negatif tentang mobil lowrider yang menjadi bagian dari budaya mobil arus utama, serta simbol kreativitas, kebanggaan, dan identitas. Seiring waktu, gaya lowrider kini mendunia, mempengaruhi budaya populer hingga ke Jerman dan Jepang. I think that's super cool. Pemirsa, puluhan warga dievakuasi setelah pecahan bom tandan milik Iran menghantam sebuah bangunan permukiman berlantai 3 di kota Shoham, Israel Tengah pada Jumat waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kerusakan pada bangunan dan kendaraan di sekitar lokasi. Rekaman video ini menunjukkan kaca depan mobil pecah, puing-puing berserakan di jalan, serta kerusakan pada atap bangunan. Petugas pemadam kebakaran dan tim darurat diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi warga serta menilai tingkat kerusakan. Media lokal melaporkan kerusakan juga terjadi di sejumlah titik di Israel Tengah. Sebelumnya, sebuah rudal dilaporkan menghantam kota Kfar Zarzir dan menyebabkan kerusakan besar saat Iran dan Hizbullah melancarkan serangan gabungan. Konflik antara Iran dan Israel terus memanas sejak akhir Februari dengan saling serang menggunakan rudal dan drone yang memperluas dampak konflik di kawasan Timur Tengah. Ribuan warga turun ke jalan di Caracas, Venezuela untuk memperingati Hari Al-Quds Internasional pada Jumat waktu setempat. Para pengunjuk rasa menyatakan dukungan kepada Iran, Lebanon, serta perjuangan Palestina di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Aksi digelar di lapangan Bolivar, Caracas dengan para demonstran mengibarkan bendera Venezuela dan Iran serta membentangkan spanduk bergambar bendera Palestina. Sejumlah peserta juga membawa potret korban yang tewas dalam serangan udara yang dikaitkan dengan operasi militer Amerika Serikat dan Israel. Dalam aksi tersebut, para aktivis dan diplomat menegaskan dukungan terhadap rakyat Iran serta menyerukan persatuan antar gerakan solidaritas internasional. Hari Al-Quds sendiri diperingati setiap Jumat terakhir bulan Ramadan sebagai aksi solidaritas terhadap perjuangan Palestina di berbagai negara dunia. Mau kamu? Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita sore ini di Newsline. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Glorinata. Dan saya Gemma Tanjung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.